Selamat pagi. Hari ini kita berkesempatan untuk belajar dari Dr. Hadjar Pamadi, dan tahun ini adalah tepat satu dekade saya berkenalan dengan Bapak Hadjar Pamadi. Nah, dulu ketika pertama kali bertemu, tepatnya di mata kuliah konsep pendidikan seni, waktu itu saya baru semester 3 di S1, Pak Hadjar selalu membicarakan soal pendidikan seni yang menjadi poros. Ia layaknya dirijen dalam mengatur serangan itu, mengatur serangan apa? Serangan di otak-otak. Jadi layaknya dia tuh yang memfiltrasi, juga mengembangkan ide-ide kreatif dari anak-anak. Dulu itu tahun 2010. Lah, menurutnya Pak Hadjar, bagaimana Pak kondisi saat ini Pak Hadjar? Begini Mas Tejo, perkembangan anak sekarang ini kok ada kecenderungan yang berbeda ya. Okay. Anak-anak kecenderungan tidak ingin membongkar, menginvestigasi apa yang saya ceritakan, tetapi hanya ingin memperpanjang atau menguatkan kata-kata saya. Itulah yang menjadi saya agak gelo gitu ya, agak kurang pas gitu. Saya itu kepingin anak-anak seperti Mas Tejo zaman dulu itu berani mengcounter dan coba berani menginvestigasi tanpa saya minta. Jadi Mas Tejo langsung tiba-tiba berangkat ke sana melaporkan, Pak saya itu begini-begini, ketemu dengan begini. Nah, kepingin saya seorang pelajar, seorang mahasiswa itu tidak hanya mendengarkan kata-kata dosen, kemudian menguatkan kata dosen, atau memperpanjang kata-kata dosen, tapi kalau bisa itu mencoba untuk mempraktekkan, menginvestigasi dan mengeksplor benar nggak apa yang dikatakan dosen, kemudian dijadikan bahan untuk berdiskusi dengan dosen. Lihatnya saat ini tuh belum nyampe begitu loh Mas. Pak, apakah itu ada pengaruhnya Pak dari pendidikan seni pas dia alami ketika masa kanak-kanak Pak Hadjar? Saya kurang tahu persis karena di masa kanak-kanak itu ada tahapan, ada 5 tahapan di masa perkembangan usia menciptakan karya seni pada anak-anak itu ada 5 tahapan ya. Di dalam 5 tahapan itu nanti akan dipengaruhi oleh konsep kognitif ketika anak-anak itu sudah masuk ke jenjang akademik kurikulum, cara berpikirnya akademis. Nah, saya anggap akademis kalau seni itu adalah berpikir art, di mana anak-anak pada berpikir art pada tingkat 15 tahun ke bawah itu pada posisi sense itu kuat sekali. Nah, itu memang pola dan model pendidikan seni seluruh dunia pun adalah mengenalkan sensitivitas, sehingga sensibility yang dipunyai oleh anak itu peka. Ketika anak-anak peka itu akan menerima dan menerima dalam arti itu membangun atau merekonstruksi. Makanya dalam konteks engineering, di dalam konteks berpikir itu bukan engineering dalam arti teknologi, tapi engineering adalah mencoba untuk merekonstruksi dan membangun kembali itu re-engineering, engineering and re-engineering di dalam pemikiran-pemikiran itu. Jadi proses untuk anak memasukkan konsep-konsep dari situ. Nah, saya agak kurang bisa masuk, apa mungkin karena saat ini saya menghadapi pembelajaran daring ya, jadi saya tidak bisa mengontrol mahasiswa sejauh mana itu bisa masuk di dalam pemikiran yang saya maksud, sebuah investigasi, sebuah eksplorasi itu gitu. Jadi keinginan tahu mereka, encouragement-nya itu kelihatannya kok agak berkurang dan kecenderungan pada ijazah minded. Jadi gitu ya. Jadi yang penting saya lulus, nanti baru saya mencari sesuatu. Padahal di dalam konteks disruption mereka itu nanti ketinggalan Mas. Karena konsep-konsep yang ini tuh anak-anak jadi hanya praktis gitu loh, apa anane gitu kayak gitu. Tapi padahal sekarang tuh generasinya milenial ya Pak. Nah itu makanya kalau saya katakan, kalau Mas Tejo mengatakan milenial itu baru pada usia 15-16 tahun. Yang di atas 15 ini yang sampai di perguruan tinggi, inilah yang menjadi antara yang membingungkan. Kalau yang anak-anak diajak bicara itu cepat sekali ya. Walaupun dia mengatakan orang-orang A itu adalah orang-orang yang berada pada, kalau dalam teori filsafat, berada pada filsafat kontemporer. Artinya filsafat kontemporer berpikirnya adalah radikalisme. Berpikir radikalisme ada berangkat pada akar kenyataan yang ada. Nah, sekarang bedanya dengan mahasiswa yang ini, itu sebagian dia berpikir radikalisme, tetapi kalau mereka kita tuntut di dalam konteks kenyataan yang ada, kamu itu mempelajari apa?
Pernahkah kamu menginvestigasi? Nggak ketemu, Mas. Mereka nggak sampai ke situ. Wah, kata Bapak, saya hanya seperti ini gitu kan. Lah, kan kacau banget itu. Jadi inilah ada beberapa kelemahan teman-teman itu, mahasiswa itu hanya sampai pada yaitu radikalisme tapi dangkal. Tidak mau dia melihat sesungguhnya. Kalau anak-anak sekarang mau melihat sesungguhnya harus cari itu wis. Saya nggak mau lihat itu, tapi saya lihat di Google. Artinya itu adalah bagian dari investigasi tapi lewat media tertentu. Tapi kalau mereka enggak ada toh Pak, di Google ada toh. Lah, pertanyaan-pertanyaan itulah saya kadang-kadang wah aku harus nesu yo piye gitu loh gitu. Iya Mas gitu Mas. Nggih, Pak Ajar. Ya. Baik Pak Ajar, tadi kan kita sudah membicarakan soal mahasiswa masa kini ya Pak Ajar ya, gitu. Lalu sebenarnya perubahan apa sih Pak yang kita butuhkan dalam pendidikan seni dan kebiasaan apa yang selayaknya dipertahankan? Ya, pertama kita harus tahu bahwa yang namanya seni itu juga lebih cepat. Sebenarnya dalam konteks teknologi kita itu lebih cepat dari teknologi. Nah, hanya kalau seni itu masih di dalam otak, di dalam sifatnya ekspresi, kalau di sana adalah skill. Jadi di kemampuan di teknologi di skill, sehingga akan terwujud dalam bentuk skill yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Sedangkan seni hanya dibutuhkan pada pribadi. Namun di dalam pribadi kalau kita bongkar, ide-idenya itu mirip dengan konsep teknologi yang ada. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui bahwa anak-anak sekarang ini akan berbeda generasinya. Generasi saya, generasi Mas Tejo saya katakan generasi menengah saya, kemudian pada anak-anak yang milenial. Mas Tejo belum tentu pada milenial. Memang bisa mengapresiasi, bukan apresiasi malah appropriate ke anak-anak, tapi juga Mas Tejo bisa appropriate to me gitu kan. Tetapi konsep-konsep ini Mas Tejo masih dalam keadaan kebingungan. Tapi anak-anak ini begitu melihat situasi yang baru, kebaruan, mereka langsung bisa adaptasi. Nah, tetapi dia karakternya adalah anti historik. Dia tidak mau dari mana asal usulnya. Tapi yang penting saya kan sudah bisa menjawab Pak. Ini dari mana ya? Mungkin dari ini. Loh, yang penting kan sudah menjawab Pak. Dan jawaban saya udah bener gitu kan. Nah, itu adalah konsep-konsep kekinian. Nah, pendidikan seni pun juga demikian seharusnya. Guru-guru di dalam konteks pendidikan seni mestinya adalah berangkat pada anak-anak. Kesalahan kita itu tidak mengerti anak-anak itu ininya, otaknya, rasanya itu sampai di mana. Nah, ini yang paling membahayakan anak-anak adalah di situ. Nanti kalau miscommunication antara guru dan begini, anaknya itu saya ceritakan ya. Ini pengalaman saya di praktek mengajar sebelum saya pensiun. Anak-anak itu mengatakan, guru ini goblok ya. Nah, salah ini diajarkan. Saya melihat anak-anak bawa HP, dibuka Google, apa yang diterangkan guru sudah berbeda dengan yang ada di Google ini gitu. Jadi kan kadang-kadang kan kita kan lucu gitu loh ya. Nah, inilah yang antara mereka itu masih ingin dengan yang lama, dengan teori-teori lama, tapi anak-anak sudah mulai dengan kebaruan. Udah tidak ada gitu lagi kan gitu. Nah, ini ya bahayanya kalau anak-anak itu ke sana tapi gurunya tidak mengerti, inilah miscommunication. Apalagi dengan penguatan daring pada saat ini selama hampir satu tahun, ini sudah 1 semester, apa yang terjadi? Mereka nanti anti guru. Artinya guru itu sebagai apa? Karena guru mereka sudah kepada Mbah Google. Ini akan kita sampaikan dengan kalau ada webinar atau apa ini yang saya sampaikan. Ini sudah sampai ke sini. Lah kita ini masih berangkat pada teori-teori lama yang dikembangkan terus itu. Ini sudah beda teori. Misalnya kalau satu masih menggunakan teori karburator, yang satu sudah menggunakan injection. Ya, karburator itu bisa untuk menjalankan mengatur bensin bisa. Tetapi kalau yang full injection itu sudah beda lagi. Karena teorinya udah berbeda lagi. Nah, anak-anak sekarang udah full injection. Artinya kalau dalam teori teknologi udah sampai ke situ. Ya terus kepriye Mas kayak gitu. Nah, ini yang penting. Makanya yang penting adalah guru-guru itu harus beradaptasi baik kepada perkembangan seni yang luar biasa, kemudian itu kaitannya dengan teknologi. Hanya saja orang-orang seni itu adalah inarticulate man, bisa berkarya tapi nggak bisa ngomongkan. Ini kelemahan kita ada di situ. Nah, orang guru seni juga. Lah ya iya toh, malah justru ya saya katakan tidak bisa. Kira misalnya ada artjok, bisa pun terangke artjok. Bisa apa mereka artjok itu seperti apa artnya dan di mana estetikanya? Dia kan tidak paham sekarang ini. Nah, ini adalah sebuah kelemahan besar. Nah, beda dengan teknologi. Begitu teknologi dipasang, dapat bisa menjadikan laptop dibongkar,
dia masih bisa kan gitu. Dia bisa mengembangkan teknologi yang ini saya tambahkan. Tapi di dalam seni, seorang seniman itu tidak hanya otak dan bicara, nggak mungkin otak dan tangan itu automatically, namanya psikomotoriknya itu jadi ini kan dedaksi mana nggak bisa. Lah ini adalah kelemahan kita dengan loncatan kualitatif itu seperti itu. Dan apalagi di dunia kontemporer itu yang kesulitan adalah sudah terjadi demitologi. Artinya di mitologi itu mitos-mitos seni yang baik dengan mitos seni yang sekarang itu beda mas ya gitu. Nah ini tidak disadari perkembangan yang luar biasa seperti ini. Nah itu, nah seperti apa? Nah ini harusnya kita terbongkar. Inilah di sini kelemahannya gitu. Baik Pak, kita lanjutkan. Jadi tadi saya mendengar soal kesekarangan, kepekaan dan sebagainya Pak. Tapi kan Pak, kalau guru seninya seperti itu, mohon maaf nih Pak, dosen seninya gimana Pak yang mengajari guru seni? Wah ini saya ditutup rodok dawa mana ini Pak? Ya, dosen itu kan harusnya melebihi dari guru, gitu ya. Artinya mereka harus lebih sensitif terhadap perkembangan. Jadi seni pun sampai saat ini merupakan sebuah ekosistem dengan teknologi, ya. Jadi kadang-kadang tidak dipahami, apalagi sekarang konsep pendidikan itu di seluruh dunia itu sedang mengembangkan teori yang disebut dengan STEM, STEM, jadi Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Itu berjalan kira-kira 10 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun, 2008, perkembangan dunia pendidikan itu menyadari orang-orang yang berpikir secara STEM itu terlalu kaku berpikirnya. Maka dunia menyarankan temuan-temuan dari Amerika, dari Illinois University itu menyarankan ditambah A, art. Ternyata dengan perkembangan ditambah A, teknologi, kemudian matematik dan sebagainya itu bisa dikreasikan karena art itu basisnya adalah kreativitas. Nah, dari sinilah gitu loh ya. Dosen-dosen mestinya juga harus memahami apa yang dimaksud dengan STEM. Apalagi dosen seni sangat berbahagia karena dirinya di dalam konteks pendidikan seni, dosen seni yang mengajarkan seni itu sudah dihargai adalah dosen yang mengembangkan kreativitas. Nah, dari sinilah kadang-kadang kita tidak memahami kalau kita ini sekarang sudah sangat diperankan di dalam dunia pendidikan. Tapi kita sendiri tidak sadar. Lalu bagaimana mas seperti ini? Lagi sing angel ning gini mas. Ya, gitu ya. Jadi kalau sudah sampai di sini itu kesulitan kita adalah bagaimana mereka sadar bahwa pendidikan seni itu di dalam konteks kalau di dalam dunia internasional kita kenal dengan DBAE, Discipline Based Art Education. Jadi di dalam art education sudah disadari bahwa art itu berperan untuk mengembangkan kreativitas. Kenapa kreativitas? Karena dunia yang disruption itu basisnya adalah kreativitas. Nah, dengan kreativitas terjadilah loncatan kuantitatif maupun kualitatif manusia untuk menentukan masa depannya. Nah, sekarang dosen seni harusnya lebih paham dan lebih berbahagia sekarang dipergunakan karena artnya itu untuk di dunia internasional dengan creativity. Nah, itu yang sekarang sedang saya pikirkan itu bagaimana mengembangkan konsep kreativitas di dalam seni. Kalau dari dulunya memang the nature of art education itu adalah how to build the creativity a person gitu kan. Nah, sekarang bagaimana mereka paham nggak di situ? Nah, inilah mas yang jadi persoalan kita. Iya Pak. Jadi harusnya fleksibilitasnya lebih dieksplorasi lagi gitu ya Pak? Nah iya, yang pertama itu fleksibilitas, yang kedua adalah encouragement. Jadi keinginan tahu itu ya terus gitulah. Jadi bukan hanya berhenti ketika mereka sudah naik pangkat, sudah begini, saya sudah dapat ini, gitu sudah selesai. Gitu. Padahal dunia itu selalu berkembang seperti ini, ya. Apalagi sekarang dengan eco art ya, ekosistem art itu menyatunya antara STEM tadi itu sudah sangat luar biasa ya. Nah itu jadi
kita harus mempunyai, makanya di dalam seminar itu ada reorientasi. Itu hebatnya adalah bagaimana kita mengorientasikan kembali pendidikan seni dalam konteks STEM tadi itu seperti apa. Di mana art ini sudah dipakai seluruh dunia, sudah diakui untuk mengembangkan kreativitas. Ini utama gitu. Lalu nanti seterusnya lalu bagaimana? Nah, kita ini harusnya bagaimana seni itu mengembangkan kreativitas gitu ya. Tetapi ingat, di dalam dunia kita, di dalam politik, kalau ini kaitannya dengan pengembangan otak, dengan pengembangan sistem pembelajaran, dengan STEM itu bagus sekali. Lah sekarang persoalan di Indonesia apa? Kalau itu kreativitas tinggi akan menghilangkan yang namanya nanti seni tradisi. Mereka kadang-kadang kehilangan seni tradisi. Nah, inilah guru seni dan dosen seni, apapun yang namanya pendidik seni, harus memahami bagaimana to match, mematchingkan antara pendidikan seni tradisi yang masih menguatkan nilai-nilai, sistem nilai pada seseorang untuk bangsa dan negara. Sisi lain mereka mengembangkan yang tradisi tadi. Lah ini kadang-kadang ada terjadi permasalahan yang besar ini, ya gitu. Oke, ya Pak, ya Pak. Iya, tapi yang semakin menarik nih Pak, karena ketika di lapangan itu kadang ada kontestasi antara misalnya dosen seni, bahkan antar dosen seni ada kontestasi gitu. Dan itu juga berlaku ketika teman-teman guru itu masuk ke sekolah Pak Hajar. Lah ngopo guru seni mata pelajaran seni cuma 2 jam mata pelajaran 1 minggu. Ya harus mentingin yang matematika dong misalnya, yang aku kan masuk ujian nasional itu, kamu kan enggak itu. Dan itu juga bagaimana seni itu terkonsepkan dari sudut pandangnya orang tua Pak Hajar gitu. Ya memang masih ada persepsi negatif ya dengan seni. Itu dimulai dengan seni yang tidak dipahami yang pertama, sehingga orang a priori terhadap seni. Sebenarnya kalau saya itu Pak, karena tidak memahami seni. Dan itu tugas siapa? Ya tugas guru dan tugas dosen seni atau pendidik seni itu untuk memasyarakatkan seni. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekarang yang namanya seni sudah tidak lagi dalam arti fisik, tetapi sistem nilai. Di mana sistem berpikir seni itu terjadi yang sangat luar biasa. Kalau tadi dilihat dari neuroscience tadi, ada sesuatu yang disebut dengan neuroimagination. Nah, di dalam konteks neuroimagination ini adalah awal dari orang-orang untuk berimajinasi positif, untuk menemukan hal-hal yang baru. Dan ini belum dipahami oleh teman-teman pendidik seni seluruh Indonesia. Di tempat lain malah sudah digunakan untuk ini. Padahal ketika kita menyelenggarakan pameran Kyoto Jepang kemarin, orang-orang Jepang sudah mulai luar biasa anak-anak. Saya bertamasya dengan naik kumbang. Ya gitu kan. Di kita ada nggak? Nggak ada. Jadi disitulah letaknya. Jadi kita ini sudah sangat jauh sekali dengan mereka, dengan imajinasi yang luar biasa. Itu one of the sisi dari neuroimagine. Nah ini nanti kalau bisa didiskusikan teman-teman dari ahli neuroscience, ini nanti akan menjadi geger gitu ya. Karena mereka tidak bisa dengan konsep yang di situ hanya itu saja. Ini harus loncatan kualitatif. Dengan neuroimagine ini apa yang terjadi? Seperti hanya dulu pernah saya ceritakan, anak-anak kita itu menang dengan Kyoto, waktu itu belum menjadi sebuah Kyoto, tapi children art competition ya di Jepang, dia menang begitu. Dan menang judulnya itu gampang banget itu, rumah terapung. Loh, terapung ada ketawa semua, wah terapung. Ternyata di Jepang kan membutuhkan konsep terapung karena kalau terjadi tsunami, karena dia adalah produksi tsunami luar biasa di sana. Nah, ternyata setelah tsunami rumah saya tidak hancur karena hanya terapung terus. Nah ini menjadi inspirasi yang luar biasa. Ini yang disebut dengan eco art, itu yang saya katakan. Itu ekosistem artnya itu ada di sini. Kadang-kadang ini tidak dipahami oleh para pendidik seni. Ini betapa sekarang perkembangan yang kualitatif dari teman-teman atau anak-anak Jepang itu luar biasa gitu. Iya. Oke Pak, itu akhirnya mengarahkan saya pada istilah yang dipopulerkan oleh jenengan dalam disertasinya jenengan, yaitu alternative space gitu Pak. Ya. Kalau saya pribadi nih Pak, itu kok ada kecenderungan, ya saya juga ngalami ketika jadi guru, saya menyuruh teman-teman murid-murid itu suruh bebas gitu.
Tapi saya merasakan bahwa saya sebagai guru tuh saya sendiri juga nggak bebas itu. Itu gimana Pak akhirnya Pak? Wah, nek kuwi angelen jawab gitu. Kalau saya jawab yang alternatif space saja lah ya. Pak Jadi sekarang bahwa di dunia seni itu yang namanya space itu bukan lagi ruang dalam arti fisik. Jadi membatasi karya seni itu terpampang pada ruang fisik. Nah, tetapi sekarang space itu adalah ruang kosong di antara pemikiran satu dengan pemikiran lain. Jadi kalau saya membuat simbol A yang dalam lukisan saya itu jadi geger itu ya, raja-raja, saya mengatakan ini huruf A. Tapi saya bacanya kok bukan A ya. Nah, karena ini menjadi ruang space, saya sedang menguasai komunikasi dengan Anda, saya bilang gitu. Justru inilah, Anda kan berarti komunikasi dengan saya. Anda mesti bertanya dengan saya. Inilah space yang saya buka sebagai di ruang publik, bukan space dalam arti dinding penyekatan, tetapi pengembangan ide-ide yang Anda jadi bingung. Anda jadi bertanya. Itu adalah kita sebut dengan alternative space. Nah, inilah yang kadang-kadang kita sulit untuk mengetahui. Nah, anak-anak itu sekarang seperti itu, apalagi medsos. Kalau kita tahu dengan medsos, kita tahu dengan teori alternative space, saya kira gampang ya. Jadi karena biasanya orang itu hanya membaca dan melihat space itu dalam arti fisik. Nah, ini ruang kosong. Ketika saya mengutarakan gagasan dalam bentuk X, nah seseorang akan membaca ini apa tuh? Nah, itu adalah komunikasi kami dengan mereka. Komunikasi saya dengan mereka yang saya bangun melalui bentuk ini. Nah, akhirnya jadilah komunikasi. Ingin menguasai komunikasi itu dengan bentuk yang seperti ini. Sehingga Anda kan bertanya dengan saya. Itulah saya menang berkomunikasi. Di dalam teori komunikasi ini kan terjadi aksi dan terjadi interaksi kan. Nah, reaksi inilah yang kita ciptakan. Nah, alternative space adalah menciptakan reaksi atau interaksi antara seniman dengan penonton melalui sebuah karya seni. Oh, itu kan. Ada kan itu. Jadi seni itu juga bisa benar-benar nyata untuk memancing critical thinking seseorang ya, Pak? Iya dong. Dan terbuka banget. Sangat bisa terbuka, didiskusikan. Ya, contoh lagi Mas, ini contoh ya. Kalau ketika kita menggunakan jejarit atau jari itu ya, ada motif ya. Ketika saya menggunakan motif Parang Barung Gurdo, kemudian saya berangkat ke Keraton Jogja dapat undangan, mesti orang sana mesti tertawa itu ya. Duh, kenapa kok pakai begitu? Oh, dadi raja apa ya? Nek kowe raja ketoprak. Karena yang akan menggunakan itu adalah raja. Ini adalah sebuah space kan? Jadi space saya ingin bicara kepada mereka. Nah, saya menggunakan itu memang kesengajaan biar saya diusir kan gitu kan. Itu memang kadang-kadang kan untuk berkomunikasi kan situ. Nah, akhirnya saya memahami, saya sebenarnya tahu bahwa saya tidak boleh menggunakan jejarik begitu karena itu digunakan oleh raja. Inilah sebenarnya konsep-konsep ruang ini dari kita itu sudah lama hadir. Hanya kita belum bisa mengungkap, menginvestigasi yang dulu itu seperti apa. Akhirnya ruang itu hanya seperti itu terjemahan zaman lama. Sehingga paradigma baru ruang itu bukan itu, adalah ruang itu jarak. Kan gitu kan? Ya, itulah Mas. Mas ya. Baik. Lalu soal itu ya Pak, itu terkait dengan engage art atau total art gitu ya Pak, berarti ya. Jadi seni bukan batasan aliran dan sebagainya, tapi kembali lagi Pak, bagaimana saran Bapak terhadap teman-teman guru yang sering dikucilkan di sekolahan, lalu itu kan akhirnya menimbulkan pergulaan batin loh Pak. Akhirnya dia kembali lagi ke habitus khasnya orang seni kita gitu Pak. Pendidikan pada umumnya yaitu iya sih aku cuma ngajarin seni, buat apa? Akhirnya dia mengalami degradasi dalam mental itu Pak. Saran jenengan untuk teman-teman calon guru apa Pak? Biar tetap membawa semangat seni Pak. Yang pertama saya bukan ke guru dulu. Semoga video ini sampai ke Pak Menteri. Wah. Nah, ini harapan saya dibaca bahwa di dunia sana itu art sudah diperhitungkan dengan konsep STEAM, STEAM. Artinya A di sini adalah mengembangkan kreativitas. Nah, sehingga mata pelajaran yang ada di kita itu harus memperhatikan art dalam arti alat, media, wahana.
untuk bisa mengembangkan kreativitas seseorang. Ini yang pertama. Yang kedua, harapan kami dengan begini akan kita kembangkan konsep kurikulum yang baru. Kalau saya mengatakan bahwa di dalam kurikulum itu harus 3 ada unsur. Yang pertama adalah unsur akademik kurikulum, yang kedua adalah social and practical kurikulum, kurikulum gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah humanistic kurikulum. Di mana humanism atau humanistic kurikulum ini adalah membangun harkat manusia. Inilah yang akan kita kembangkan, harkat manusia yang seperti apa? Kita bisa menggunakan teorinya Triarkara adalah homini dan humanisasi dan humini. Ini yang harus kita kuatkan. Nah, teman-teman ini dan di pemerintah itu masih demam dengan konteks matematika adalah berada di atas. Padahal ini sudah tidak lagi, semua itu sudah terpadukan dalam konteks begini. Orang bisa keluar dari perguruan tinggi, keluar dari SMA, dia bisa bekerja, harus kreatif. Maka STEAM itu akan dikembangkan di situ. Ini yang pertama kepada mereka. Nah, dari sini harap diketahui oleh calon pendidik bahwa Anda itu posisinya adalah posisi untuk mengembangkan kreativitas anak. Kalau di dalam akademik kurikulum adalah penalaran selalu diidentikan dengan angka, maka sekarang kreativitas adalah diidentikan dengan temuan atau disebut dengan inovasi. Kapan kita berangkat pada konsep inovasi? Yaitu adalah melatih kreativitas. Maka guru-guru seni harus paham bagaimana how to build creativity pada dirinya sendiri, dan ini pengalaman akan diberikan kepada anak didik kita. Maka harus semangat dong dengan konsep pendidikan seni ini. Jangan sampai hanya dikatakan pendidikan seni hanya itu saja. Pindah ganti kurikulum ya ini hanya kalimatnya yang beda Pak, tapi isinya sama. Sebenarnya ada suatu perbedaan yang luar biasa. Di dalam matematika pun sekarang ada yang namanya social math. Ada yang philosophical math, mathematics dalam arti itu sudah ada berkembang banyak sekali. Nah, sekarang pendidikan seni yang seharusnya sudah memulai dari awal karena dekat dengan filsafat, dekat dengan psikologi, dekat dengan sosiologi, ini yang mengembangkan. Maka pengembangan ini ada pada pendidikan seni, mengajari demokrasi, mengajari pendidikan karakter, itu ada di tempat kita di pendidikan seni, tapi tidak disadari. Hanya bagaimana mengembangkan. Nah, sayangnya lagi gitulah, kalau di pendidikan seni ini merasa mahasiswanya pendidikan seni seorang seniman. Ini yang lebih berat buat kita. Mereka kepinginnya jadi seniman, ya enggak lah. Itu biarlah teman-teman dari fakultas murni seperti ISI, seperti ITB, please silakan untuk mengembangkan seniman. Lah Anda bukan mengembangkan seniman, seni sebagai media pendidikan. Maka ada kata-kata dengan seni kita mengajar, seni kita ajarkan, dan seni itu untuk belajar ke kita. Di mana seni itu sebenarnya di dalamnya adalah sebuah pendidikan. Kadang-kadang kita lepas, teman-teman itu seni adalah untuk berkarya. Enggak, di pendidikan seni itu adalah pendidikan. Karena proses berseni dengan proses menciptakan dengan konsep representasi itu pelajaran yang berharga luar biasa. Bagaimana mengembangkan kognisi, bagaimana mengembangkan metakognisi, kita mendengarkan high order thinking itu ketika kita menangkap objek. Belum tentu setiap orang itu tahu loh objek itu yang bagus seperti apa.